Waktu masih hidup, guru kita perhatian sama kita. Senyum, doakan. Kalau ada sesuatu bisa dikasih kepada kita. Kalau sudah meninggal dunia putus. La wallah, perhatian mereka lebih kepada kita. Apalagi orang yang bernisbah ke majlis Rasulullah. Majlis Rasulullah ini majlis murni, saudara. Kita semua mungkin tahu hadir majlis sana, majlis situ, majlis kanan, majlis kiri, barat, timur. Kita majlis, pola majlis itu macam-macam. Tapi majlis Rasulullah, subhanallah, itu majlis murni, saudara. Nggak ada bicara organisasi, tidak ada bicara partai, tidak ada mengangkat individu si fulan wa fulan. Murni mengangkat keagungan Allah, mengangkat keagungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Di dalamnya kita diajarkan cara dekat sama Allah. Di dalamnya kita diajarkan cara dekat kepada Rasulullah. Di dalamnya kita diajarkan bagaimana sunnah-sunnahnya Rasulullah. Di dalamnya kita diajarkan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada wali-wali Allah. Dari mereka masih hidup sampai mereka meninggal dunia, sampai nanti kita berkumpul dengan mereka. Kenapa kok bisa seperti itu majlis Rasulullah? Bukankah kita bisa bikin majlis? Tapi mungkin tidak sama seperti majlis Rasulullah. Kenapa begitu? Karena pendirinya orang ikhlas. Selesai. Titik. Pendirinya orang ikhlas. Ini Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Saya kenal orang ikhlas, orang mukhlis. Orang soleh mungkin kalian lebih tahu. Orang alim banyak. Orang alim mungkin yang lebih alim dari Munzir banyak. Tapi beliau ini orang alim, punya ilmu, sanadnya jelas, punya guru. Istimbatnya Quran, hadisnya Sahih Bukhari, dan ikhlas. Ini ikhlas derajat yang luar biasa mahal, saudara. Kita dinasihatin nih sama Habib Mundir. Pengen jadi orang sukses, ikhlas. Ngaji, ikhlas. Belajar, ikhlas. Ngajar, ikhlas. Zikir, ikhlas. Salawat, ikhlas. Qiyamul lail, ikhlas. Menangis, ikhlas. Kalau orang ikhlas, punya nilai dia. Kita sedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas. Demi Allah, lebih afdol daripada kita bersedekah jauh daripada itu. Sedekah 1 juta, 2 juta, 3 juta. 1.000 rupiah ikhlas, itu yang diterima sama Allah. Oleh karenanya nih, pelajaran mahal buat kita dari Habib Mundir. Kita sebut kebayaannya, keikhlasannya luar biasa. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Cinta sama guru gak cari muka, cinta ikhlas. Ngajarnya bukan cari popularitas, ikhlas. Dakwanya gak cari nama, cari keikhlasan. Pelajaran buat yang masih hidup. Itu yang dikatakan orang alim. Walaupun sudah dikubur, dia hakikatnya hidup. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Tapi bedanya kalau orang maaf bodoh, gak mau ngaji, gak cinta sama pengajian, dia masih hidup, dia jalan pagi sore, naik kendaraan senang, gembira. Sebenarnya dia sudah mati, mayit yang berjalan. Qoblal kuburi kuburu. Dia belum dikubur, tapi hakikatnya sudah mati. Nggak ada manfaatnya buat orang. Tapi lihat kalau orang soleh, alim, ikhlas, sudah mati masih bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terputus daripada ungkapan hadis idza mata ibnu Adam, terputus anak Adam amalnya. Betul. Tapi pelajaran yang muncul dari orang soleh, walaupun sudah dia meninggal dunia, tetap mendatangkan manfaat untuk kita. Ini almarhum Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Jaga lisannya, jaga hatinya, subhanallah. Mungkin terdengar di lisan kita, di telinga kita, maaf, Raja Sanubari atau Sultanul Qulub, ya. Orang yang jaga hatinya, Masya Allah. Mungkin orang dekat tahu lisannya, hatinya. Orang kalau sudah hatinya bagus, lisannya bagus, dia orang bertakwa pada Allah. Orang kalau sudah hati sama lisannya bagus, dia orang soleh, orang ikhlas. Dia mati, orang lihat dia mati, hakikatnya dia dikasih rizki, menjadi manusia pilihan Allah, jadi wali min auliaillah. Orang kalau bisa jaga hatinya, sama jaga lisannya, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ini nasihat nih dari Habib Mundir yang sudah meninggal dunia. Orang yang jaga hati sama lidah.
Hati sama lidah, ibu bapak, hadirin hadirat, para pendengar, nggak bisa pisah. Lisan ini terjemahan hati. Lisan ini terjemahan hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, kata Nabi. Imannya seseorang nggak bakal istiqomah. Imannya seseorang nggak bakal genah kecuali hatinya genah. Imannya seseorang nggak bakal baik kecuali hatinya baik. Maksud iman ini, kata ulama, anggota tubuh ini nggak bakal taat kalau hati kita nggak taat. Wala yastaqim qalbu hatta yastaqim lisanu, kata Nabi. Orang punya hati nggak bakal baik kalau nggak bisa jaga lidahnya. Subhanallah. Kalau orang nggak bisa jaga lidahnya, hatinya nggak bakal baik. Jadi hati sama lisan ini sangat berhubungan. Hati sama lisan ini sangat berhubungan. Orang nggak cukup jaga lisannya kalau nggak jaga hati. Nggak cukup jaga hati kalau lisannya terumbar, nggak bisa dia jaga cuma-cuma. Apalagi hati ini segalanya. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalb. Inna fil jasad mudghah, dalam tubuh ini yang paling utama, kata Nabi, ini jantung, hati. Kalau hatinya baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau hati kotor, seluruh tubuh jadi kotor, rusak. Jadi hati nomor satu. Begitu juga lisan. Ada orang bisa disiksa sama Allah di hari kiamat ratusan tahun hanya karena nggak bisa jaga lisannya. Ngadu domba. Apalagi zaman sekarang, orang nyampein berita benar saja salah, apalagi nggak benar. Ini lisan harus jaga. Amsik alika lisanuk wal yasauka baituk wabki ala khati'atik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, saya pengen selamat, gimana caranya? Jaga 3. Amsik alika lisanuk, jaga lidahmu. Betah-betahlah kamu di rumah dan tangisilah dirimu. Jaga lisan. Jangan fitnah orang. Jangan buka aib orang. Jangan adu domba orang. Jangan berkata perkataan yang membuat kamu jauh dengan Allah, dengan Rasul. Mulut dipakai buat zikir. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq naruh batu di mulutnya. Kurang magom apa itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Duduknya sama Nabi. Tapi jaga mulutnya pakai naruh batu. Supaya nggak sembarangan berucap. Kalau ada orang tanya, sekiranya perlu dijawab, dikeluarin batu. Kalau nggak penting nggak dikeluarin tuh batu. Supaya bisa jaga mulut. Betah-betah kamu di rumah. Apalagi mungkin sekarang zaman pandemi, nggak ada kepentingan, nggak usah keluar. Lebih baik di rumah. Wabki ala khati'atik, jangan banyak-banyak nyalain orang, salahin diri sendiri. Jangan banyak kritikin orang, kritikin diri sendiri. Jangan salahin keluarga orang, salahin keluarga sendiri. Jangan pusing amat tetangga, pusingin rumah tangga itu. Itu selamat kalau kamu mau. Sebagaimana wasiat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz, ya Rasul, tanya kepada Sayyidina Mu'adz, tanya, ya Rasul, emang orang ada bisa dimasukkan dalam neraka hanya gara-gara mulut? Iya. Wa hal yakubun nas finnar ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Tidaklah orang nanti dilemparkan kepalanya lebih dahulu ke jurang neraka, melainkan hanya gara-gara apa? Gara-gara mulut. Dikirnya bagus, baca Qur'annya bagus, rajin ngajinya luar biasa, dekatnya sama orang-orang saleh, tapi nggak jaga mulut, cuma-cuma di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya banyak. Tuh, mulut tuh. Jaga hati, jaga mulut, nyambung. Hati sama mulut sudah dijaga, tinggal jaga satu lagi. Apa? Jangan sampai masuk makanan yang haram ke tubuh kita. Ini almarhum sudah meninggal, masih diziarahin, masih didoain, orang masih bisa ambil ilmunya. Karena waktu hidup makanannya halal. Habib Kuncung makanannya halal. Habib Ali makanannya halal. Kita berusaha cari makanan yang paling halal. Orang soleh itu dia takutnya sama yang makruh aja takut. Belum sampai yang haram. Yang masih ragu, ini makanan, minuman ini halal apa tidak, masih belum jelas, ditinggalin. Apalagi yang sudah jelas haram. Kullu lahmin nabata min haram, wa fi riwayatin kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Segala bentuk manusia ini tubuhnya kalau tumbuh dari hasil yang haram,
maka cuman api neraka tempat buat orang itu. Meninggalnya di masjid, makanannya haram, tempatnya di neraka. Ini pelajaran buat kita, saudara. Jaga hati, jaga lisan. Itulah arti buah daripada keikhlasan yang dibawa oleh almarhum Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawi. Mungkin kita lihat hanya kayu, mungkin kita lihat hanya tanah, tapi sebenarnya, saudara, beliau ini lagi kumpul sama Rasulullah datuknya. Kenapa? Waktu hidupnya berjuang buat Nabi. Bukan buat popularitas, bukan buat duit, bukan untuk namanya, untuk Rasulullah SAW. Kalau ada orang baik sama kita di dunia, kita baik sama dia, kira-kira dia perhatian gak sama kita? Apalagi orang alim, apalagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehadiran kita di Magam Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawi ini mendapatkan rahmat dan berkah pelajaran untuk bisa menyelamatkan kehidupan kita, menjadi contoh tauladan untuk memperbaiki keadaan haliah kita. Kita semua bisa lebih menjaga lisan kita, bisa menjaga hati kita, dan muncul semangat keikhlasan di dalam segala ibadah kita. Sehingga semoga mudah-mudahan pada akhirnya kita semua meninggal dunia husnul khatimah, dikumpulkan bersama Habib Mundhir, dikumpulkan bersama Habib Ali bin Abdul Rahman, dikumpulkan bersama Habib Ahmad bin Al-Haddad, dikumpulkan bersama Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang, dikumpulkan sama Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, dikumpulkan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa albisna libasa 'afwik wa 'afiyatik birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.